Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah berjumpa kembali di waktu yang berbahagia ini di channel kita semua. Di hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Bagaimana beliau di dunia terapi? Langsung ya, yang sudah kenal beliau boleh komen. Tahun berapa kenal beliau? Lalu kemudian sudah belajar apa aja bersama beliau? Boleh komen, teman-teman. Bagi yang belum, kita akan ngobrol panjang lebar tentang dunia perdukunan. Ya, ini menarik banget. Lagi seru soalnya, Kang. Saya agak kenalkan dulu beliau, teman-teman aja di kolom komentar ramein biar diskusinya hangat. Beberapa minggu atau bulan-bulan ini ada yang lagi rame tentang dukun-dukunan. Seru sih, Kang, kayaknya dibahas. Nah, tapi tetap ada kaitannya dengan profesi kita hari ini sebagai seorang terapis. Terutama terapis spot massage atau pijat. Menurut Kang Fajar, apakah dan kenapa sih itu bisa terjadi? Orang bisa pijat, biasanya konotasinya dengan hal-hal dia juga mistik punya kekuatan dengan mistik, dengan gaib gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Emang sejarahnya dulu gitu pijat? Nah, jadi kalau ngobrolin pijat ya, massage, pijat, ini pasti kita akan narik sejarah ribuan tahun yang lalu. Sebelum Masehi itu memang ada bukti sejarah di lembaran papirus, kemudian di relief-relief piramid, betul. bahwa orang-orang terdahulu itu sudah mengenal pijat. Bahkan kalau misalnya kita kaji ke abad pertengahan, di mana zamannya Ibnu Sina dengan buku atau kitab Al-Qanun, itu juga dijelaskan ada beberapa treatment yang ada kaitannya dengan pijat. Berarti apa? Pijat ini sebuah metode klasik. Lama banget loh ya. Klasik banget yang ada jauh ribuan tahun yang lalu sebelum mulai dikenal di kalangan masyarakat modern. Bahkan sebelum ada pengobatan medis. Bahkan sebelum ada pengobatan medis. Makanya kalau lihat di video sebelumnya kita bahas manusia hidup itu pasti identik dengan pijat. Baik. Karena apa? Ada sentuhan, ya, epurase, ada friction, bahkan kalau bayi tidur ada tap otemon, itu bagian-bagian, betul, bagian-bagian dari jenis pijat itu sendiri yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang ada satu kelemahan yang sampai dengan saat ini tidak ada literasi yang pasti yang menerangkan bahwa pijat ini masuk dalam kategori Tibun Nabawi. Nah, itu menarik banget, guys. Kenapa? Kalau kita lihat sahabat Umar, kemudian bahkan Rasulullah menyukai olahraga, bergulat, ya kan, memanah. Mau tidak mau, harusnya ada treatment yang kaitannya dengan pijat itu sendiri. Tapi mudah-mudahan kedepannya banyak para ahli yang menggali, kemudian bisa menemukan jejak-jejak sejarah yang menghubungkan bahwa pijat juga bagian dari Tibun Nabawi itu sendiri. Betul. Kemudian ada orang yang memang dia memiliki keahlian memijat. Itu yang diturunkan turun temurun. Nah, kalau udah bicara turun temurun, ini kita ngobrolnya udah nasab nih. Ngobrolnya udah nasab. Artinya gini, dia tanpa belajar pun dia bisa. Nah, kenapa itu bisa? Nah, ini jadi pertanyaan. Kita tidak bisa menghakimi bahwa orang yang memiliki keahlian memijat yang diturunkan oleh nenek moyangnya ini ada indikasi penggunaan jin. Salah satu disitunya jin nasab. Karena apa? Karena setiap orang kan berhak berijtihad terhadap diri dia sendiri dengan metode yang dia miliki. Tapi paling tidak fenomena yang beredar saat ini, pijat itu akan selalu diidentikan dengan dua hal. Pertama, pijat dengan negatif, plus, kemudian dua pijat dengan pergoiban. Kita dua-duanya plus juga nanti, kan. Dua-duanya itu hal yang jadi nggak baik. Nggak bisa, betul. Jadi yang nggak baik. Nah, menurut Akang, dua hal ini terjadi dikarenakan paradigma masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap pijat itu sendiri. Makanya bersyukur tahun-tahun ini, 5 tahun terakhir ini ada sport science, kemudian ada prodi olahraga yang di dalamnya mengajarkan tentang teknik memijat. Artinya secara pohon keilmuan ternyata pijat itu bisa dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah ya. Secara ilmiah. Ada keilmuannya. Betul. Bukan salah-salahan. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin ada kaitannya, ya pasti ada kaitannya karena ini terapi kuno. Kemudian pada zaman dahulu sebelum ada agama, ada animisme, ada dinamisme, maka ini bisa dikaitkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan fenomena orang yang memakai
bumbu-bumbu mistis tadi dalam proses pemijatannya. Betul, betul. Atau bahkan juga ada yang begini mungkin Kang. Bener gak sih ada orang kalau cuma pijat-pijat biasa mah nggak laku Kang. Ini kalau ada dibumbui Itu kan balik lagi gini. ke cara pandang kita ya sebagai manusia. Betul. Kalau Akang sih meyakini misalnya contoh kehidupan manusia itu memang sudah diatur, betul. termasuk rezekinya, ya kan, kematiannya itu sudah diatur. Kita tidak bisa mengingkari, tugas kita hanya mengimani. Tapi kalau kemudian kita mengaitkan hal yang tadi disampaikan tentang takdir itu dengan penglaris, dengan ajian-ajian, dengan jampe-jampe, ya balik lagi ke kepercayaan orang. Kita nggak bisa juga masuk ke dalam pikiran orang yang berpikir bahwa penglaris itu betul bisa mengelariskan dagangan. Ya. Karena kalau menurut pemahaman Akang, semua di dunia ini memang sudah diatur. Ada kios rame, sebetulnya tanpa marketing pun dia bisa rame. Kalau Allah berkehendak di situ. Betul. Coba kan balik lagi, karena mereka memiliki keyakinan, maka dikaitkanlah keyakinan itu dengan apa yang sedang dijalankan. Dihubung-hubungkan ya. Betul. Gitu. Unik lah kalau ngobrolin mistik, kemudian ngobrolin tadi ya pergoiban, terus ngobrolin dengan terapi itu identik banget sebetulnya. Biasanya seruin. Ini Kang, kayak kan Kang Fajar itu sering dan pernah beberapa kali ke luar negeri ya. Yep. Itu di luar negeri sama gak sih? Nggak. Apa di Indonesia aja? Di Indonesia, terutama di ASEAN. Ada memang di setiap negara itu Bisa pasti Kang memiliki. dulu sepengetahuan saya Kang Fajar pernah ke Turki. Ya, di Turki itu ya biasa aja, terapi itu ya terapi aja. Ada dikait-kaitin. Tidak dikait-kaitkan. Cuman memang ada di setiap negara, di setiap daerah itu mereka pasti memiliki unsur magic tertentu. Contoh kalau di Indonesia kita taunya dengan istilah teluh, ya kan. Kemudian kalau ke Afrika nih ada lagi kudu. Ya, mungkin nanti kita main lagi ke daerah Cina ada lagi ilmu sihir apa. Ya. Pasti ada di situ. Tapi kalau secara fungsional dari massage itu sendiri kalau kita ke luar ya massage itu bentuknya treatment. Jadi jangan aneh guys kalau main keluar. Maaf kita bahas sedikit vulgar ya. Kalau perempuan di massage di sana, yang massasnya laki-laki, mereka biasa aja. Bukan tidak bersawat, tapi menganggap ya ini bagian dari treatment gitu, profesional. Tapi kalau di kita kan ini akan jadi sesuatu. Plus tadi. Ya, karena tadi paradigmanya begitu, tergantung sudut pandangnya kan. Termasuk yang mistis tadi di Indonesia. Betul. Kalau di mistis itu memang di ASEAN itu, ya mau di Brunei, di Malaysia, ini nih gila banget. Gila banget. Ini sesuatu yang laku banget. Iya, sesuatu yang laku banget dijual. Ya kalau kita lihat kan mungkin dari sejarah ya, sejarah, kemudian peradaban, kemajuan pemikiran juga itu pengaruh. Itu pengaruh. Walaupun di beberapa negara maju ada yang masih menggunakan itu. Tapi tidak seramai di Indonesia ya. Tapi tidak seramai di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita punya batu, ya kan batunya bisa dijual. Gitu kan. Kalau di sana batu kalau bukan permata nggak bisa dijual. Kalau nggak ada unsur yang lainnya tidak bisa. Jadi batu bangunan. Kan? Batu bangunan ya. Oh gitu ya teman-teman. Nah teman-teman yang merasa belajar pijatnya ada unsur-unsurnya boleh komen. Ya, iya. Komen kita diskusi. Enggak, jadi hal yang sering didapetin nih kayak gini contohnya. Misalnya kita ngajar nih, ketika ngajar kita cerita, Pak sehari bisa nanganin berapa? Nah itu. Saya 10 Kang gitu. Kita bingung tuh ya, kalau 10 kemudian satu orang aja anggaplah 1 jam, berarti 10 kan 10 jam. 10 jam istirahat itu. Iya, 10 jam itu kalau jam kerja dia 12 jam, berarti kan dia cuma punya spare waktu 2 jam. 2 jam. Pertama, nggak memungkinkan secara logika untuk ukuran waktu. Untuk ukuran waktu. Dia 10 dari pagi sampai malam tuh udah nggak memungkinkan karena harus ada jarak tempuh, makan, treatment, jeda segala macam. Kemudian kedua, dari segi kekuatan. Karena terapisnya. Betul. Makanya Akang sering sampaikan ke kawan-kawan, tolong kalau ada treatment jangan ada treatment pijat 2 jam. Ya. Karena kalau pijat 120 menit itu ada kemungkinan yang di terapi tidur, yang nerapi tidur. Ya. Karena secara unsur fisik itu nggak memungkinkan. Kita udah bicara nerapi orang, ada energi yang akan terhirup, kemudian ada tenaga yang akan dikeluarkan, maka mau tidak mau itu membutuhkan banyak effort banget. Jadi kalau ada orang yang, oh saya bisa 10 Kang, kemudian jeda waktu gini, nah itu jadi timbul pertanyaan. Kekuatan dia itu berasal dari mana? Karena kalau secara fisik, ya jujur ya, mungkin kawan-kawan kalau yang sering lihat media sosial Akang sering bersepeda, jarak jauh, Akang sering lari. Latihan lah ya. Latihan. Tetap aja Akang paling banter 5. 5 itu udah, waduh udah luar biasa ya. Kalau dengan durasi sejam-sejam itu tuh. Iya, sejam-sejam. Kalau nggak didoping pakai vitamin ya udah kita melehoy juga gitu. Tapi ya ini kan balik lagi tadi tentang kepercayaan. Mungkin kawan-kawan yang punya kekuatan lebih ya kan, tenaga dalam, ya, inner power kita nggak ngerti. Tapi intinya kalau batas manusia normal itu 5 tuh udah top banget. Tuh, teman-teman bisa nilai sendirilah kira-kira seperti itu. Meskipun ada mungkin ya Kang,
Atau Kang Bajan mungkin pernah ke beberapa kota di Indonesia melihat orang bisa ngantri puluhan. Banyak. Yang belum lama yang rame pas puasa, ada terapis di Puasa Kalideres. tahun ini. Iya, terapis di Boleh. Kalideres. Dia nerapi sehari itu kliennya bisa sampai 30. 30 orang. Iya, dalam 1 tahun dia menceritakan omsetnya tuh hampir 3 miliar. Baik. Tapi nerapinya dikontrakan. Nggak di ruko. Jadi kan nggak masuk, nggak make sense gitu. Harusnya kalau udah omsetnya miliaran, paling nggak dia udah bisa buka ruko. Di ruko atau di rumah kan? yang khusus. Di ruko, dia harus proper lah tempatnya. Betul. Karena nggak memungkinkan antara apa yang didapatkan dengan apa yang diberikan kepada klien itu nggak masuk di akal. Tapi boleh nggak ya terserah mereka lah. Cuman konten itu kan berseliweran, FYP menandakan wah enak ya jadi pemijat bisa begini. Ya karena yang dilihat begitu gitu kan. Kalau kawan-kawan mau tahu sih omset yang realnya, achievable-nya kalau buat dunia terapis ya boleh lah kapan-kapan kita ngobrol, kita bahas. Kita bahas peluang bisnisnya. Peluang bisnis. Peluang karirnya teman-teman, kita akan seru karena memang pasca Covid ini habit atau kebiasaan orang tentang kesehatan tuh iya, pola hidup sehatnya tuh lagi naik. naik banget. Makanya orang berlomba-lomba gimana caranya supaya sehat. Ya salah kan? satunya Salah tadi satunya terapi. itu. Gitu ya teman-teman, ternyata seramai itu ya dunia perpijatan. Ada orang yang bisa mijet puluhan, bahkan dia sendiri tanpa ada asisten, tanpa alat bantu. Iya. Apakah itu real terjadi demikian? Tapi kan kalau kita nggak bilang nggak ada buktinya. Kalau kita bilang nggak ada, ya ada. Ada kan prakteknya. Nah, Ada. tinggal Ada kembali, yang teman-teman. mijet bisa mengaung. Iya, Bang Dipal, ada yang mijet bisa ngaung. Ada Wow, begitu. Ada backsoundnya tuh. Iya, wow. Wah, kita kalau udah ngeliat gitu kita udah bingung nih. Ini yang pijat manusia apa macan, ya kan? Tadinya saya mau bayar pakai daging aja itu, jangan pakai duit. Karena Jangan macan pakai nggak ada duit harusnya. Tapi itu kan namanya kearifan lokal. Dan Di itu Indonesia itu terjadi, banyak terjadi Di Indonesia itu demikian. sulit banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat ada salah satu akun tetangga anak-anak visio itu membahas enak banget ya, gua yang kuliah 4 tahun kalah sama orang yang belajar 2 hari gitu. Ya kita nggak bisa mungkiri karena posisi masyarakat tuh trustnya memang hanya dinilai dari situ. Masyarakat tuh ngelihat oh pengobatan tanpa operasi, ya dia mendingan nggak operasi, gue berobat. Walaupun di situ kesempurnaan kesehatannya juga kita nggak ngerti. Apa mereka ketika di treatment enak pulang mereka kembali sakit, kita nggak tahu juga. Intinya tetap hati-hati, kemudian bijak memilih treatment, Tempat terapi juga. tempat terapi, jangan sembarangan. Ya intinya kalau kita lihat kan pijat ini masuk di kategori pengobatan tradisional dan Kestrat, layanan kesehatan tradisional, dilindungi oleh undang-undang sebetulnya. Bahkan di beberapa puskesmas sudah ada layanannya, ada akupressure, ada akupuntur. Tapi ya itu tadi harus tahu porsinya, kapasitasnya, capability-nya supaya nggak salah. Gitu ya teman-teman, dan kita kembalikan ke penilaian teman-teman semua yang memang sudah langganan dengan pijatan yang memakai metode yang Pijat tadi plus tuh begitu sebenarnya, pijat plus jampe plus mantra kira-kira sebetulnya. Nah sebenarnya kalau kita mau bahas lagi kayaknya masih panjang. Misalkan berpengaruh nggak sih jampe atau bahasanya bacaan-bacaan itu ke kesehatannya atau ke psikologisnya? Ini nggak ngomongin doa. Kalau doa udah agak kita perdebatkan. Ini Oke. bacaan-bacaannya kayaknya kita bahas. Sebenarnya kalau kita telusur dari kamus bahasa arti kata jampe itu kan sesuatu yang dibacakan, mantra-mantra gitu ya. Mantra atau sesuatu yang dibacakan berulang-ulang, dan itu kalau diulang-ulang memang sistem limbik otak kita ini bisa merekam. Ya bisa merekam sesuatu yang diulang-ulang. Kalau pernah lihat iklan ya, pucuk berhenti. Berhenti. Nah 3 kali itu dalam satu waktu dia akan mengisi tuh memori otak kita, karena otak manusia itu hanya bisa diisi oleh 3. Kalau brand minuman hanya ada 3. Kalau mau masuk brand lain maka brand 1 harus dihapuskan. Supaya masuknya maka harus diulang-ulang supaya dia terekam. Nah mantra itu salah satu bagian dari tadi, diulang-ulang. Karena jarang mantra yang dibaca sekali. Mantra itu harus ada hitungannya. Untuknya macanya ya rojaknya harus 1000 kali gitu kan. Itu kan mantra diulang-ulang. Nah ketika proses mengulang-ulang ini mau tidak mau ada 2 unsur. Kalau secara ilmu energi memang yang diulang-ulang itu akan menguatkan. Kemudian kalau secara ilmu psikologi yang diulang-ulang ini akan menstimulasi. Apa termasuk ini? Apa namanya? Kalau bisa jadi sugesti. Iya, makanya dimodernkannya mengulang-ulang itu jadi ilmunya neuron linguist program, NLP ya. NLP gitu.
saya mampu, ya afirmasinya kan saya mampu, Betul, saya sanggup, kuat, saya saya kuat sehat. gitu. Padahal nggak perlu ngomong mampu kuat, saya juga lu tetap sama gitu. Gitu ya, seru ternyata teman-teman. Kalau kita bahas, karena memang waktunya terbatas dan kita jeda dulu teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan tentang dunia pijat yang berkaitan dengan mistis tadi, boleh komen. Nanti kita part berikutnya bahas, karena tidak akan ada habisnya ngebahas dunia terapi ataupun dunia pijat, erat kaitannya dengan demikian. Misal ada orang cuma dielus-elus, nggak dipijat, nggak diapa-apain, cuma disentuh, sembuh. Tapi ada orang yang dipijat seminggu 5 kali, nggak sembuh-sembuh. Gimana coba deh? Kan? Nah, kalau kita mengimani dan ingat sejarah Rasulullah ketika ada orang Yahudi yang datang kemudian dia minta didoakan untuk sembuh dan ternyata tidak sembuh, maka Rasul akan menjawab, berarti ketika yang pertama didoakan ya memang takdir kesembuhannya datang pada waktu itu. Sebetulnya sesimpel itu sebetulnya kalau kita mengimani tadi. Saya apa yang disampaikan Rasulullah udah terbukti. Tapi kalau kita berpikir lagi dengan secara akal, ya memang semua butuh proses. Betul. Termasuk orang kalau datang ke rumah sakit, ingat ya, kalau pernah nggak sih datang ke rumah sakit, puskesmas atau ke dokter, terus di center dipasang stetoskop, ya kan? Setelah itu, Bapak ini obatnya dihabiskan ya. Kalau 3 hari masih sakit, Bapak datang lagi. Kenapa nggak harus diselesaikan aja kasusnya? Karena butuh observasi. Ketika datang lagi, dokter akan berpikir, oh ini bukan dari peradangan, tapi ini bisa jadi virus. Bapak cek laboratorium ya. Itu artinya memang ada tahapan-tahapan. Gitu ya. Sampai seseorang dinyatakan dia bisa pulih. Gitu. Gitu teman-teman, luar biasa, ini seru banget obrolannya tentang dunia-dunia terapi. Meskipun kita ngobrolnya nggak dengan dunia terapi pijat aja, lebih umum tadi, karena memang tidak bisa kita hindarkan dunia terapi seperti ini, karena banyak di dalamnya ada pijat, bekam dan lain-lain. Tapi juga di sisi lain dunia-dunia seperti ini juga masih ada yang memang membumbui dengan hal-hal seperti itu. Ya kembali lagi ke teman-teman cara menilainya, silahkan mau datang ke tempat yang demikian. Benar-benar, kita nggak bisa larang, tapi kita nggak nganjurin lah. Kita nggak bisa larang, sok aja mangga silakan, karena itu kan resiko masing-masing. Oh, itu hak asasi. Hak asasi, tapi tugas kita sebagai seorang manusia ya mengingatkan aja, mengingatkan, menginformasikan. Semua akan kembali lagi ke diri masing-masing. Resiko ditanggung masing-masing. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Berapa menit lah?